Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila dengan NIM 24044111695 dari kelas 3 KUI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Penerapan Teknologi VPN sebagai Upaya Pengamanan Data dalam Jaringan Komputer. Adapun latar belakangnya yaitu di era digital saat ini, jaringan komputer menjadi infrastruktur utama dalam aktivitas komunikasi dan bisnis. Namun ancaman seperti pencurian data dan penyendapan semakin meningkat. VPN hadir sebagai solusi untuk melindungi melalui koneksi terenkripsi dan aman. Konsep dasar jaringan komputer. Jaringan komputer adalah kumpulan perangkat yang saling terhubung untuk berbagi data dan sumber daya, namun keterhubungan ini membuat jaringan rentan terhadap ancaman keamanan, sehingga diperlukan sistem pengamanan tambahan seperti VPN. Adapun pengertian VPN atau Virtual Private Network adalah jaringan virtual pribadi yang menginskripsi koneksi pengguna dengan server, menciptakan terowongan digital yang melindungi data dari penyendapan. VPN digunakan oleh perusahaan maupun individu untuk menjaga keamanan dan privasi. Beberapa elemen utama dalam konsep VPN meliputi yang pertama itu tunneling, atau proses pembentukan jalur virtual yang menghubungkan dua titik jaringan dengan aman. Yang kedua, encryption, atau proses pengubahan data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca oleh pihak lain tanpa kunci deskripsi. Yang ketiga itu authentication, atau proses verifikasi identitas pengguna atau perangkat sebelum mengizinkan akses ke jaringan VPN. Selanjutnya yaitu cara kerja VPN. Yang pertama, pengguna mengaktifkan aplikasi VPN. Kedua, VPN menginskripsi semua lalu lintas data. Yang ketiga, data dikirim ke server VPN. Yang keempat, server VPN mendeskripsi data dan meneruskan ke situs tujuan. Dengan cara ini, IP asli disembunyikan dan data pengguna tetap aman. Adapun jenis-jenis VPN. Yang pertama itu Remote Access VPN. Remote Access VPN adalah jenis VPN yang memungkinkan pengguna individu untuk terhubung ke jaringan pribadi dari lokasi yang jauh melalui internet. Biasanya digunakan oleh karyawan yang bekerja dari luar kantor agar bisa mengakses server, file, dan aplikasi perusahaan dengan aman seolah-olah mereka berada di jaringan lokal. Contoh penggunaan ini yaitu misalnya seorang karyawan bekerja dari rumah dan mengakses jaringan kantor melalui VPN untuk mengambil data proyek. Yang kedua, site-to-site VPN. Site-to-site VPN digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan lokal atau LAN di lokasi berbeda melalui koneksi internet yang aman. Biasanya digunakan antar kantor cabang perusahaan agar komunikasi data antar lokasi tetap aman dan terenkripsi. Contoh penggunaannya yaitu kantor pusat dan kantor cabang perusahaan di kota lain dihubungkan melalui site-to-site VPN agar bisa saling berbagi database internal. Terus jenis yang ketiga yaitu PPTP atau Point-to-Point Tunneling Protocol, yaitu salah satu protokol VPN tertua yang digunakan untuk membuat koneksi aman antara pengguna dan server VPN. Meskipun mudah diatur dan cepat, PPTP memiliki tingkat keamanan yang lebih rendah dibanding protokol modern lainnya karena inskripsinya tergolong lemah. Adapun kelebihannya yaitu mudah dikonfigurasi dan cepat, dan kekurangannya yaitu keamanan kurang kuat. Terus jenis keempat yaitu Open VPN, adalah protokol VPN open source yang menggunakan protokol SSL atau TLS untuk autentikasi dan inskripsi data. Protokol ini terkenal karena keamanan tinggi, fleksibilitas, dan kompatibilitas dengan banyak sistem operasi. Adapun kelebihannya yaitu sangat aman, open source, dan dapat dikonfigurasi untuk berbagai kebutuhan. Sedangkan kekurangannya yaitu pengaturan awal bisa agak kompleks. Yang kelima, jenis WireGuard.
WireGuard adalah protokol VPN modern yang lebih ringan dan cepat dibanding OpenVPN atau IPsec. Dikenal dengan efisiensi tinggi, kode yang sederhana, dan keamanan kuat menggunakan algoritma kriptografi modern. Adapun kelebihannya yaitu cepat, efisien, dan mudah dikonfigurasi, sedangkan kekurangannya yaitu masih relatif baru sehingga belum didukung sama perangkat. Selanjutnya jenis VPN L2TP atau IPsec. L2TP sendiri tidak menyediakan enkripsi sehingga biasanya dipasangkan dengan IPsec untuk memastikan keamanan data. Kombinasi ini menghasilkan koneksi VPN yang lebih aman dibanding PPTP, namun biasanya sedikit lebih lambat karena proses enkripsi ganda. Adapun kelebihannya yaitu aman dan umum digunakan, sedangkan kekurangannya yaitu kecepatan lebih lambat dibanding protokol ringan seperti WireGuard. Selanjutnya, manfaat penggunaan VPN, yaitu yang pertama menjaga keamanan data, kedua melindungi privasi pengguna, yang ketiga memungkinkan akses ke situs global, yang keempat aman saat memakai Wi-Fi publik, yang kelima menghindari pelacakan digital. Selanjutnya, risiko dan kelemahan VPN. Yang pertama itu kebocoran DNS atau IP jika konfigurasi salah. Kedua, serangan man in the middle. Ketiga, koneksi lebih lambat. Dan yang terakhir, VPN gratis sering mencatat aktivitas pengguna. Adapun implementasi VPN dalam jaringan komputer. VPN digunakan di berbagai sektor. Yang pertama, perusahaan untuk koneksi antar kantor. Terus, pendidikan untuk akses sistem kampus dari luar. Ketiga, pemerintah untuk melindungi data sensitif. Dan untuk individu, menjaga anonimitas online. Adapun perbandingan keamanan VPN dengan non-VPN. Ketika menggunakan VPN itu, data transkripsi, IP disembunyikan, dan privasi tinggi. Sedangkan tanpa VPN, data dapat terbuka, IP terlihat, risiko penyendapan tinggi. Adapun kesimpulannya yaitu VPN adalah solusi efektif untuk melindungi data di jaringan komputer. Dengan enkripsi dan tunneling, VPN mencegah penyendapan serta menjaga privasi pengguna. Penerapan VPN terbukti mampu memberikan perlindungan efektif terhadap berbagai ancaman tersebut dengan cara membentuk secure tunnel serta menerapkan proses enkripsi dan autentikasi yang kuat. Dengan VPN, data yang dikirimkan melalui jaringan Wi-Fi publik tetap terjaga kerahasiaan dan integritasnya, sehingga risiko kebocoran informasi dapat diminimalkan. Di lingkungan kampus maupun organisasi, penerapan sistem VPN yang disertai kebijakan keamanan jaringan seperti pengguna firewall, monitoring system, serta multifaktor authentication dapat meningkatkan lapisan keamanan sekaligus mendukung aktivitas akademik dan administratif secara aman. Dengan demikian, VPN tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu koneksi jarak jauh, tetapi juga sebagai instrumen utama dalam strategi keamanan jaringan modern yang mendukung prinsip confidentiality, integrity, dan availability dalam sistem komunikasi data. Sekian hasil presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.